Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada kembali di tempat ini untuk beribadah bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita di tempat ini, dan kita patut mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita dalam segala aktivitas kita, sehingga kita yang bekerja, yang studi, kuliah, berusaha, melayani dan lain sebagainya, kita semua boleh dipelihara oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita juga boleh berkumpul di tempat ini. Semuanya itu hanyalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita saat teduh sejenak. Kita renungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Dan pada hari-hari ini kita telah menjelang Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus di kayu salib yang menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Kita patut juga merenungkan betapa kasih karunia Tuhan itu tidak dapat kita beli, tidak dapat kita nilai dengan apapun selain daripada kita mengucap syukur, tetap setia dalam keadaan apapun, dan kita memiliki komitmen untuk menjadi pengikut Yesus Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Bersama jemaat-jemaat seiman di seluruh permukaan dunia, mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita 2-3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa. Bapa Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada di tempat ini juga semua itu hanyalah oleh karena kasih-Mu. Kami boleh
memiliki kesehatan, kekuatan, itu juga semuanya oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin kami dalam ibadah ini, supaya semuanya ibadah ini boleh berlangsung dari awal sampai pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak berasal dari-Mu, kami halau keluar dari tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Kami serahkan ya Tuhan para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik itu pemain musik, pemungkup, kolektor, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau Roh Kudus memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan, sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu sungguh seturut dengan kehendak-Mu, dan semuanya demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah di seluruh permukaan bumi pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun itu berada, kami percaya Engkau berada juga di sana. Engkau mengutus pasukan malaikat-Mu menjagai memagari setiap gereja yang pada hari ini mengadakan ibadah, supaya ibadah itu juga boleh berlangsung dengan baik, dengan tertib, tidak ada gangguan apapun. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini, baik itu pastor, pendeta, evangelis, majelis, para penginjil, penatua, dan lain sebagainya, supaya mereka menyampaikan firman-Mu dengan baik, sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang pada saat ini sedang sakit. Engkau lawat mereka ya Tuhan. Kau beri kesembuhan yang ajaib, sehingga dunia ini juga melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa memberikan kesembuhan, melindungi, memberkati, bahkan menjauhkan kami dari segala musibah maut celaka dalam bentuk apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, mau bersukacita, amin. Kita naikkan satu pujian, segala puji syukur. Soraklah bagi Dia. Dan kita sudah menjelang pada perayaan Jumat Agung yang akan kita rayakan nanti pada hari Jumat tanggal 15
Ya, kita nanti akan memberikan perhatian yang khusus. Mungkin ada yang puasa, ada yang berdoa syafaat, ada yang berdoa semalam suntuk dan lain sebagainya. Lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan saya sampaikan. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian Dia Yesus telah mati bagiku.
dalam ibadah ini sudah sampai akan pendengaran akan firman Tuhan. Bukakan hati kami, kuduskan, sucikan hidup kami, supaya kami boleh memiliki pengertian yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Akhirnya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan satu ayat saja untuk sementara ini. 2 Timotius pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 4. 2 Timotius 1 ayat 4. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca ayat 4, 2, 3 ya. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitamu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ini surat Paulus kepada anak rohaninya, anak imannya, yaitu Timotius. Ya, di sini Paulus mengatakan, apabila aku terkenang akan air matamu. Kita juga memiliki kenangan. Saya kenang si A, biasanya mungkin yang saya ingat ya senyumnya, atau mungkin suaranya bagus, kalau nyanyi kita itu terkesan banget gitu. Atau mungkin juga saking cantiknya atau tampan. Ada aja yang kita kenang dari seseorang. Tetapi di sini Paulus, yang terkenang oleh Paulus, yang membuat dia sangat terkesan adalah tangisan. Ya, tangisan dari Timotius. Ya, kenapa begitu? Kenapa Paulus begitu terkesan oleh air mata Timotius? Ya, ini sangat terkait dengan pelayanan mereka pada saat itu, baik itu di Yunani, Efesus, Tesalonika, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tema khotbah saya pada kesempatan ini adalah kedewasaan umat Kristiani. Kita boleh belajar dari Timotius ini bagaimana seorang Kristen, pelayan yang memiliki kedewasaan. Karena kedewasaan ini tidak selalu bisa diukur dari usia. Makin tua makin dewasa, belum tentu. Ada orang usianya udah tua tapi sikapnya masih seperti anak-anak. Ada yang relatif masih muda. Nah, ini contohnya Timotius ini. Dia ini masih muda, belum nikah pada saat itu. Dia anak muda tapi benar-benar militan dalam pelayanan. Berbagai cobaan, penderitaan, aniaya, segala macam dia hadapi. Dan saudara harus tahu ya, ketika Paulus mengutus Timotius ini ke Efesus, kita harus tahu Efesus itu adalah kota sebejat-bejatnya kota. Orang di sana juga ya, kejahatan yang paling menonjol di sana itu ya kejahatan seksual. Kenapa demikian? Pada umumnya memang kota pelabuhan seperti itu. Banyak pendatang, banyak itu ya anak-anak buah kapal dan lain sebagainya. Makanya kota ini adalah kota perdagangan. Tetapi karena situasi ini ya itu mempengaruhi jemaat Kristen di sana. Kesanalah Paulus mengutus Timotius. Ya, di sana
Akhirnya tanpa banyak ngomong, tanpa banyak bantah, tanpa banyak nanya, langsung pergi Timotius. Inilah kedewasaan secara umum dari seorang Timotius. Ya, yang kita pelajari Timotius ini apa? Kedewasaan apa yang kita perlu? Yang kita patut contoh. Ya, yang pertama kita baca 2 Timotius 4 ayat 2. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Nah, kita kalau misalnya dikirim ke Papua, mana daerah konflik lagi, bersedia enggak? Iya kan? Belum tentu. Nah, inilah salah satu ciri kedewasaan seorang Timotius. Beritakan Injil. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Ya, bagaimana caranya? Artinya kita itu harus pertama harus memahami dulu firman Tuhan ini. Di sini disebutkan ya, dari kecil itu Timotius sudah tekun belajar Taurat, tekun membaca firman Tuhan. Padahal dia seorang Yunani, meskipun ibunya seorang Yahudi, dia anak campuran. Tetapi dia dididik dalam tradisi orang Yahudi di Yunani. Itulah sebabnya saudara-saudara kalau mau tahu orang Yahudi, mempelajari Taurat itu bukan main sulitnya. Dan saya sendiri juga mengaku nggak mungkin saya mampu. Karena usia 6 sampai 10 tahun, ya itu yang sekolah-sekolah, kalau nanti mau jadi rabi 10 tahun dia harus hafal keseluruhan tulisan Musa, ya, dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, terus sampai ke Ulangan, harus hafal. Nanti dites, yang masuk kan cuma 1 yang diterima lulus. Jadi 10 sampai 14 tahun harus hafal seluruh perjanjian lama, dari Kejadian sampai ke apa itu terakhir, ya, dari Kejadian sampai Maleaki harus hafal. Dan ini dididik seperti itu. Timotius dididik seperti itu, meskipun Timotius dalam perkembangan kerohaniannya bukan hanya sekedar hafal, tapi dia juga merenungkan, lalu memahami, kemudian mengimani. Jadi pertama kita harus belajar firman Tuhan. Kita pahami dulu apa ini, Tuhan bicara apa ini, pesan Tuhan kepada saya apa. Dan kita harus imani, bukan hanya sekedar baca. Kalau hanya baca aja semua juga bisa. Ya, kemudian yang selanjutnya kita harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi pertama, tekun membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan supaya paham. Dan kedua, lalu mempercayai atau mengimaninya. Setelah itu memiliki kemauan dan kemampuan. Gak cukup hanya kemampuan, harus ada kemauan. Gak cukup hanya kemauan, harus ada kemampuan. Itulah perlunya kita belajar firman Tuhan. Nah, kedewasaan Timotius yang pertama di sini adalah dewasa dalam perkataan.
Dewasa dalam perkataan, dia itu banyak tantangan tapi tetap dia berbicara dalam pelayanannya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah Paulus mengatakan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kalau orang yang temperamennya tinggi, kalau marah, biasanya keluar asap dari ubun-ubunnya. Ditaruh telur juga langsung matang 5 menit. Nah ini kan mungkin dia itu dewasa dalam perkataan. Mungkin maki-maki segala macam nama-nama hewan di kebun binatang Ragunan sana itu keluar dari mulutnya. Apalagi dia udah berusaha mati-matian tapi malah dicaci maki, difitnah. Ini biasanya tantangan juga bagi kita. Hari-hari ini banyak orang yang tidak suka mendengarkan kebenaran. Kita bicara kebenaran dibilangnya sok tahu, sok alim, sok rohani, dan lain sebagainya. Dia selalu mencari pembenaran untuk membenarkan tindakannya yang salah. Karena itu kita perlu dewasa dalam perkataan, supaya orang yang kita ajak berbicara atau ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu bisa ada artinya, bisa berhasil. Itu kedewasaan yang pertama dari seorang Timotius. Kedewasaan yang kedua kita bisa lihat dari firman Tuhan, Filipi 2 ayat 21 sampai 22. Filipi 2, agak mundur sedikit ke belakang dari pembacaan kita. Filipi 2 21 sampai 22. Ya, saya bacakan di sini. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 21 sampai 22. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi perkataan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia berkata begini, kamu tahu bahwa kesetiaannya maksudnya kesetiaan Timotius telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan ini. Nah, pada saat itu juga di gereja-gereja di sana itu ada para hamba-hamba Tuhan yang mencari kepentingan sendiri. Ada yang seperti itu, atau mencari kepentingan kelompoknya. Kita kalau masa sekarang itu ya mungkin oligarki lah kalau dalam politik. Tapi kita nggak berbicara soal politik. Tapi jemaat pada saat itu, di dalam jemaat ada orang yang mementingkan kepentingan sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri. Maka itu juga sampai sekarang itu ada. Sikap seperti itu tetap ada. Maka kita lihat di gereja itu kadang-kadang ada friksi, ada perpecahan. Oh ini kelompoknya si A, yang ini kelompoknya si B. Akhirnya seperti itu. Sebelum ibadah duduk di warung ini minum kopi, yang ini datang pas ngelihatin dia itu nggak jadi kopi. Itu jadi yang mementingkan kepentingan sendiri. Tetapi Timotius di sini ya mementingkan kepentingan jemaat dan kesetiaannya juga sudah teruji. Kesetiaan ini saudara harus menjadi harga mati dalam kekristenan.
Gak bakalan ada Kristen yang berhasil kalau tidak memiliki kesetiaan. Ya. Jadi artinya apa? Ini mementingkan jemaat, bukan mementingkan diri sendiri, dan juga memiliki kesetiaan. Kesetiaan ini perlu karena pelayanan di gereja, pemberitaan Injil dimanapun, bukan hanya di gereja. Kesetiaan ini seringkali diuji oleh penderitaan, oleh tantangan. Oleh karena itu yang Paulus maksudkan di sini tentang Timotius adalah kedewasaan Timotius adalah dewasa dalam sikap. Kalau yang pertama tadi dewasa dalam perkataan, dewasa dalam sikap. Nah, apalagi pada saat itu di sana juga banyak ajaran sesat. Nanti ke depan kita bisa bahas itu sedikit. Ajaran sesat, ciri khas ajaran sesat, ya, ciri khas mereka itu memang mereka itu menurut saya lebih hebat daripada setan. Mereka itu nggak mencari orang yang nggak punya agama, enggak. Yang mereka cari itu adalah gereja-gereja. Udah benar ini gereja ibadah di sini, nah ini yang dimanfaatin. Itu ciri khas dari penyesat-penyesat yang terjadi juga sampai saat ini. Ini juga dihadapi oleh seorang Timotius. Nah, posisi kita sekarang di mana? Kita perlu introspeksi, merenung posisi kita di mana. Apa kita ini orang sempat tersinggung dalam pelayanan ibadah di gereja? Gampang tersinggung artinya ya gampang sakit hati, atau gampang tersungging. Tersinggung sakit hati, tersungging berarti kan senyum. Hadapilah dengan senyum. Kalau kita benar-benar memiliki komitmen, kita melayani untuk Yesus Kristus, untuk Tuhan, kita pasti bisa. Ada orang ngomongin, biarin aja. Karena gak mungkin semuanya serba lancar. Jadi kedewasaan seorang Timotius yang patut kita teladani adalah dewasa dalam sikap, mementingkan kepentingan jemaat, tidak mudah tersinggung seperti itu. Lalu kedewasaan yang ketiga dari seorang Timotius, kita baca 1 Tesalonika 3, 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 3. Ya. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 sampai 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, ini selalu dasar penilaian Paulus itu adalah pelayanan, pemberitaan Injil Kristus. Ya, seperti saya sudah singgung tadi, nanti Jumat mendatang kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib, atau yang umum kita sebut sebagai Jumat Agung. Nah, ini inti pemberitaan kita. Ya, karena di luar sana juga ada pihak yang mengatakan, bahkan berani mengatakan, saya sudah buktikan berdasarkan Alkitab, ya, bahwa Yesus itu tidak disalib, tidak mati disalib. Ini Injil aja ada 4, nggak usah dulu ke kisah para rasul, Roma, Korintus dan lain-lain.
mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kisah tentang kehidupan dan kematian Yesus. Tapi masih berani mengatakan, saya sudah membuktikan bahwa Yesus tidak mati, tidak disalib berdasarkan Alkitab. Kalau berdasarkan kitab sucinya ya silakan aja. Bagi saya itu nggak masalah. Iman saya bukan berdasarkan perkataan orang lain atau perkataan kitab suci yang lain, tapi berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab kita ini. Orang mau percaya mau enggak urusan dia. Yang penting saya harus memelihara iman saya. Supaya disebutkan di sini, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, di Tesalonika juga banyak kesusahan. Jemaat di sana itu sering terjadi perpecahan. Tapi perpecahan ini ya itu pada umumnya juga ada penggembosan dari dalam, ada pembusukan. Nah tokoh-tokoh di sana kasak kusuk, semua iya dia kan begitu, ini kan, oh dia kepentingannya ini mau duit itu apa segala macam. Maka di sana di Tesalonika juga ada perpecahan jemaat. Nah, apa alasan Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika? Supaya kita lebih paham dulu kedewasaan apa yang dimiliki Timotius berikutnya. Ada kabar jemaat di Tesalonika mengalami kesusahan yang sangat serius. Dan ada juga yang mau mencoba menyusupkan ajaran sesat. Karena itu Paulus sampai 2 kali mengatakannya di Tesalonika pasal 3 ini. Nah, dari ayat 1 aja dia juga mengatakan begini, kami tidak dapat tahan lagi. Nah ini Paulus ini sepanjang, saya juga heran di Paulus ini, kenapa begitu? Dari sejak awal penginjilannya, pelayanannya, selalu ada orang Yahudi dari Yerusalem itu. Ada orang dari Yerusalem menyusup. Dia ke Efesus menyusup ke sana. Dia ke misalnya ke Yunani datang ke sana, itu dari Yerusalem. Mereka mau memaksakan ajaran yang mungkin saat ini kita sebut sebagai Kristen Yahudi, Judeo-Christianity. Maka itulah Timotius ini pernah digugat. Karena dia itu pengikut kita, dia harus disunat. Paulus bilang, kenapa harus disunat? Itu kan hanya tanda lahiriah. Bukan soal disunat atau tidak disunat. Tapi orang-orang Yahudi dari Yerusalem itu selalu mengganggu. Mereka juga menghasut, sehingga Paulus itu pernah udah tua sebenarnya pada saat itu, sampai dilempari, dipukuli, ya, diseret ke sana ke sini, dilempari batu. Untungnya mereka mengira udah tergeletak, udah mati, biarin aja. Gak taunya Paulus masih hidup. Itu orang-orang, ya istilahnya sekarang ini orang-orang Kristen juga pelakunya. Bukan orang-orang yang gak punya agama. Seperti itu. Ya makanya Paulus sampai mengatakan aku tidak tahan lagi. Karena apa? Justru saudara-saudara mereka sendiri dari Yerusalem datang khusus untuk mengganggu mereka. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari teologi lebih dalam lagi, saya sebetulnya tahu siapa dalangnya ini. Dari lingkaran Yesus sendiri juga, tapi nggak usah lah, nanti jadi polemik. Ya, karena itu Paulus tadi saya sudah sebutkan sampai 2 kali mengatakan aku tidak tahan lagi.
Betapa beratnya tantangan di sana. Paulus juga menyadari itu. Tetapi justru ke situlah Timotius diutus oleh Paulus dari Athena. Yuk ke sana. Artinya apa? Maukah? Timotius mau. Dia nggak berdalih, ngapain kau di sana orang? Oh, susah banget dah, batu semua kata. Gak mau begitu. Dia berangkat ke Tesalonika, siap. Artinya dewasa dalam pelayanan. Ya, dewasa dalam pelayanan. Di tempat, ya katakanlah di salah satu denominasi gereja, tempat pelayanan ini menjadi persoalan yang krusial. Saya misalnya dari gereja ini ditempatkan mau dipindah kemana gitu, katakanlah ke Sukabumi atau kemana, saya nggak tahu, saya mengadakan perlawanan. Makanya kemarin itu terjadi di Cipinang. Mungkin saudara-saudara sempat melihat videonya. Ini panggung. Ini mimbar. Maaf, tadi salah. Ini mimbar. Ketika mau khotbah seperti saya khotbah, dari sini pendetanya datang. Ya, ini. Gak tahu dari sini juga datang penatua. Sama, ya ini kan sempit. Apa begini ya, didorong begini. Yang pendeta juga begini juga ya, dia berusaha bertahan kan. Pendeta sebelah kiri kan begini, masih tempisan seperti orang Batak bilang. Di mimbar itu iman kita di mana sebenarnya? Makanya saya lebih respect sama orang perampok-perampok itu daripada orang seperti itu. Saya nggak mengatakan kelompok ini yang benar, kelompok ini yang salah, enggak, atau sebaliknya. Yang saya sesali, kenapa kok sampai di mimbar saja bisa begini? Bisa sekaligus dua orang mau khotbah. Akhirnya nggak jadi khotbah. Ada ibu-ibu teriak-teriak dari bawah, turun kalian berdua, turun. Kalian akan, ya segala macam seperti itu. Jemaat juga kan, banyak heboh. Yang tadinya seperti bapak sama ibu kelihatan kompak gitu. Begitu berantem di sini, yang sebelah sama sebelah juga berantem. Mulu bilang dia ya gitu, akhirnya ya seperti itu. Ini bukan hanya merupakan kegagalan dalam pelayanan, tetapi ini juga kesaksian yang sangat tidak baik bagi orang lain. Terlebih bagi penganut agama lain yang bukan Kristen. Nah, di sini juga Paulus menugaskan, mengutus Timotius ke sana dalam kondisi seperti itu. Artinya kedewasaan yang patut kita pelajari dari seorang Timotius adalah dewasa dalam pelayanan. Jangan melihat-lihat. Jemaatnya banyak gak di sana, nanti duitnya banyak. Saya terserah, orang gak percaya sama saya, ya itulah yang saya tahu. Kalau enggak, kenapa enggak mau? Kalau ke jemaat yang satu, ke jemaat yang lainnya malah ambisius. Ya, kalau saya mengatakan itu pasti, saya tidaknya adalah itu terkait dengan uang. Jadi yang pertama tadi dewasa dalam perkataan, dewasa dalam sikap. Kemudian yang ketiga, dewasa dalam pelayanan. Itu kedewasaan Timotius. Ada satu lagi yang terakhir ini, kedewasaan seorang Timotius yang sangat patut kita contoh. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 5. Ya,
2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi yang Paulus ingat imannya yang turun dari neneknya, kemudian dari ibunya. Inilah pentingnya pendidikan iman dalam rumah tangga, dalam keluarga. Paulus sendiri mengakui Timotius itu menjadi orang yang hebat itu juga tidak terlepas dari didikan neneknya Lois dan juga kemudian ibunya Eunike. Nah ini juga patut menjadi pelajaran bagi keluarga umat Kristen. Ya, harus mendidik anak itu supaya jalannya mengarah terus, semakin dekat kepada Tuhan. Dan hal yang pertama yang patut kita berikan kepada anak adalah rasa takut akan Tuhan. Anak itu harus kita didik takut sama Tuhan. Dengan demikian, ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, rasa takut itu tetap ada. Artinya apa? Ketika suatu saat nanti katakan dia jadi kepala desa, dia mau dilem dana desa, dia takut. Bukan takut kepada inspektor atau kejaksa, polisi dan lain-lain, tapi takut kepada Tuhan. Maka dia nggak bakalan mau melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi kedewasaan yang disinggung oleh Paulus di sini adalah sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman itu nggak harus tulus ikhlas. Nggak ada iman itu bukan iman yang sejati kalau bukan tulus ikhlas. Artinya apa ya? Menurut Paulus, seorang Timotius atau anak rohaninya Timotius ini dewasa dalam iman. Kenapa demikian? Yang mau hidup beribadah di dalam Yesus akan menderita aniaya. Ya, itu Paulus mengatakan. Karena Paulus juga itu bolak-balik itu menderita penganiayaan. Makanya dia sampai mengatakan, yang mau hidup beribadah di dalam Yesus akan menderita penganiayaan. Ya, tetapi karena Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas, yang sudah teruji, dia dikirim, diutus kemanapun. Terutama yang paling berat itu adalah Efesus. Di Efesus itu ajaran-ajaran sesat sangat banyak. Jadi dewasa dalam iman itu artinya tetap setia meski banyak penderitaan. Penderitaan ini juga istilahnya udah pentolannya lah Rasul Paulus soal penderitaan dibanding penderitaan kita. Terlebih khusus saya, apalah penderitaan saya dibanding penderitaan Paulus, apalagi penderitaan Yesus. Nah, oleh karena itu di sana ya salah satu yang paling berat adalah ajaran-ajaran sesat. Muncul ajaran sesat. Saya juga itu sering merenung itu kalau di rumah ya. Saya baca buku, kita pelajari ajaran Arianus, Gnostik, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran sesat. Kenapa mereka ini? Kok di sini jelas kok di Alkitab, kenapa kok pemikiran mereka jadi menyimpang? Kalau menurut saya
Kalau menurut saya lebih baik kita menciptakan agama sendiri. Ya kalau mau misalnya sesembahan mereka, ya udah nggak usah panggil Tuhan, panggil pohon. Seperti teman saya pernah nanya saya, boleh nggak Tuhan itu kita panggil pohon? Bukan pohon itu katanya, tapi pohon saya panggil katanya. Nah sekarang ini ada satu aliran yang hebat, hebat menurut setan ya. Mereka ini sangat lihai. Mereka supaya tahu ya, punya Alkitab di sini, punya Alkitab di sini seperti sama dengan Alkitab kita, cuma di sininya ditulis Tuhan yang Maha Kuasa, Alkitab Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka itu liciknya begini ya. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Ada yang dengar ini ke polisi kemanapun saya siap menghadapi. Saya bahkan sebenarnya mau ngajak mereka diskusi terbuka. Diskusi terbuka artinya gini, semua orang bisa ikut peserta, bisa jadi penanya, yang moderator dari pihak yang netral lah. Bila perlu kita undang pihak Islam, bukan berdebat, tapi katakanlah sebagai peninjau. Karena Islam itu juga mengakui Tuhan Yesus itu laki-laki. Gak pernah Islam mengatakan Isa Al-Masih itu seorang perempuan. Nah, aliran yang sekarang ini beri istilah mereka menggunakan istilah berinkarnasi. Apapun istilah mereka yang mereka pakai, tetapi yang jelas Kristus itu lahir dari seorang ibu dengan jenis kelamin perempuan di Tiongkok. Mereka itu kutip Alkitab kita ini. Misalnya Yesaya 1 ayat 1 begini. Setelah itu bikin tulisan panjang. Di bawahnya ditulis kutipan firman Allah yang sudah menjadi manusia. Seperti itu. Karena apa katanya? Inilah yang paling menyakitkan. Karena apa? Yesus mereka akui mati. Yesus mati sebagai penebus dosa umat manusia. Tetapi belum menyelamatkan. Kematian Yesus belum menyelamatkan. Karena apa? Alasan mereka itu karena manusia tetap berdosa. Makanya Yesus datang kedua kali, seperti dinubuatkan di dalam kitab Wahyu dan kitab-kitab lainnya. Lahir dalam wujud seorang perempuan, punya suami. Jadi, nah inilah mereka bahkan mengatakan hanya yang ada dalam aliran ini yang bisa masuk surga. Sementara Tuhan mereka itu kan lahir tahun 91, 31 tahun yang lalu. Berarti manusia yang sebelum itu nggak ada yang masuk surga. Dan sejak mereka itu jadi pengikut aliran mereka itu, berarti secuil aja mereka nggak pernah berbuat dosa. Saya anggap itu ya dagelan yang sangat apa ya, yang sangat dungu. Mungkin udah mendekati sinting gitu. Mana mungkin manusia nggak berdosa? Dan bagaimana mereka tega? Miliaran manusia di muka bumi ini percaya kepada Yesus sebagai penebus. Orang namanya aja juga udah disebutkan juru selamat. Bagaimana bukan menyelamatkan? Nah di sana di Efesus juga Timotius menghadapi hal seperti itu. Ya. Kenapa dia mau? Kenapa dia mau diutus ke sana? Istilahnya kancah perpecahan, pertengkaran
mungkin juga tindak kekerasan. Artinya Timotius memiliki ada seorang yang dewasa dalam iman. Jadi ada 4 kedewasaan dalam diri Timotius yang kita dapat pelajari pada kesempatan ini, yaitu pertama, dewasa dalam perkataan, dewasa dalam sikap, dewasa dalam pelayanan, dan kemudian dewasa dalam iman. Kita belajar Timotius sudah memiliki kedewasaan yang seperti itu. Kita belajar memiliki kedewasaan yang sama supaya pelayanan kita semakin hari semakin baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan tentang kedewasaan dari seorang Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus yang memiliki kedewasaan dalam perkataan, dalam sikap, kedewasaan dalam pelayanan, dan terutama kedewasaan dalam iman. Kuatkanlah kami ya Roh Kudus, supaya kami memiliki kedewasaan yang seperti ini demi mendukung pelayanan kami, sehingga apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi, kami tetap boleh memiliki kesetiaan yang teruji, yang tidak goyah oleh setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan nanti akan ditutup dengan doa syafaat, doa berkat. Namun sebelum itu kita naikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Bapa, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami ingin menyerahkan hidup kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji memuliakan Engkau selama hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah ada dalam penghujung ibadah ini. Kami pertaruhkan segala kerinduan, segala pergumulan hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mungkin ada yang bergumul soal kesehatan, studi kuliah, tentang pergaulan, tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, dan lain sebagainya.
Kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu pasti yang terbaik, dan pertolongan-Mu juga selalu tepat pada waktunya. Karena Engkau adalah Tuhan sumber segala kasih karunia. Engkau adalah Tuhan sumber segala pengharapan dalam hidup kami. Kami pertaruhkan juga ya Tuhan keluarga kami dimanapun kini mereka berada, juga orang-orang yang kami kasihi. Engkau tutup bungkus mereka semua ya Tuhan. Engkau berkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Engkau jagai mereka siang dan malam, sehingga tidak ada yang bisa dijamah setan iblis dan roh-roh kejahatan, roh-roh kegelapan, dan jauhkan mereka dari musibah maut celaka dalam bentuk apapun. Jauhkan mereka dari miskin dan jadi meminta-minta, tetapi biarlah oleh karena kasih dan pertolongan-Mu mereka juga boleh menjadi orang yang berhasil dalam hidup mereka, tetapi tetap setia mengiring Yesus sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Perjalanan kami kembali dari tempat ini kemanapun itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau ya Tuhan menjagai, melindungi, menimbakan kami di tempat tujuan kami tanpa kurang suatu apapun. Bahkan gereja ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau menjagai, memelihara gereja ini, dan apapun yang kami butuhkan dalam pelayanan di tempat ini Engkau cukupkan secara melimpah-limpah. Karena kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Kami juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau senantiasa menyertai, menjagai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, dan semangat untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami kiranya Kau buat ya Tuhan menjadi orang yang berhasil dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, sehingga ya Tuhan dalam pertemuan ibadah kami berikutnya kami boleh ada di tempat ini penuh dengan sukacita, dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Kami pertaruhkan ya Tuhan seluruh gereja GKRI di mana-mana tempat, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Engkau berkati, Engkau berikan semangat yang menyala-nyala bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga GKRI terus bertumbuh berkembang menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa yang baru untuk percaya kepada Yesus, menerima Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan juga ya Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan ya Tuhan bangsa ini dari setiap keterpurukan, baik itu soal dalam hal perekonomian, dalam hal politik, dan lain sebagainya. Banyak keluarga yang mengeluh karena naiknya harga-harga bahan pokok. Kami percaya ya Tuhan Engkau akan turun tangan memberikan pertolongan. Kami pertaruhkan juga para pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil kebijakan, mereka mengambil kebijakan itu dengan roh takut akan Tuhan dan demi kepentingan rakyat banyak, sehingga dengan demikian mereka benar-benar menjadi pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Terima kasih ya Bapa. Kami pertaruhkan juga saudara-saudara kami seiman di Indonesia yang sedang mengalami musibah bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor,
gempa, kebakaran, sakit penyakit dan lain sebagainya. Lawatlah mereka ya Tuhan saat ini juga. Berikan pemulihan, berikan sukacita dan penghiburan, sehingga mereka sungguh-sungguh makin percaya dan makin setia kepadamu. Dan mereka tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa melakukan apapun demi kebaikan jemaat atau orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Mungkin masih ada hal yang belum sempat kami kemukakan di hadapan-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam sekalipun, dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, bagi gereja kami di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya doa-doa kami akan Kau jawab, Engkau dengarkan, Engkau kabulkan, dan bahkan Engkau akan sempurnakan. Sebab doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Kami surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Nanti kita renungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita belajar terus-menerus sampai akhirnya kita memiliki kedewasaan dalam perkataan, dewasa dalam pelayanan, dewasa dalam iman, dan dewasa dalam pelayanan kita semua. Seperti halnya Timotius, anak rohani atau anak iman dari Rasul Paulus. Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Maka jadilah saksi-saksi Kristus yang taat dan setia, yang tangguh, yang tidak menyerah oleh berbagai kesulitan, tantangan, kesusahan dan lain sebagainya, tetapi yang senantiasa memiliki pengharapan, optimisme bahwa pada saatnya Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Kita buka hati kita, kita tengadahkan tangan kita, dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa